Oke, selamat malam. Kali ini kita podcast lagi yang keempat kali bersama dengan bintang tamu dari Jasara Harja dengan Bapenda dan dari kepolisian. Waktu kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Dan kali ini kita datangkan langsung narasumber yang bisa untuk menjelaskan terkait dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kita kayaknya lebih bagus buka masker ini, karena tadi kan sudah sempatin juga, sudah aman, jadi boleh kita buka masker biar kegantengannya, panahnya bisa kelihatan kan. Sudah vaksin lengkap semua. Iya. Vaksin ketiga. Siapa tahu di antara bapak-bapak ini masih ada yang jomblo, jadi cewek boleh. Oke, saya mungkin perkenalan dulu ya. Kita sesi perkenalan dulu. Mungkin dari Pak yang ada di sebelah kanan saya bisa perkenalkan diri. Baik, ya, pertama dari saya, Mas Awen Madra, pusat sekarang berdinas di Satuan Lalu Lintas, khususnya di bagian BPKB, Satuan Transportasi Banggai. BPKB. Ya, baik. BPKB ya Pak? Ya. Kepanjangannya? Bukan untuk Saya pikir untuk pemilikan enggak. bukan baiknya perasaan kita bersatu. Oh. Iya. Bukan. Oke, lanjutkan. Baik. Nama saya Arif Puluhan pangkat Aibda. Saya berdinas di Satuan Lalu Lintas Polres Banggai, tepatnya di Samsat, wilayah 5 Banggai. Dalam hal ini saya bertugas membidangi mutasi, antara urusan mutasi kendaraan bermotor. Mutasi. Ya. Berarti yang orang dari luar kota bisa masuk dengan Kalau misalnya ada yang mau cabut berkas dari kota Manado masuk ke Banggai, itu nanti berurusan dengan saya di sana. Kalau begitu bisa lanjut ke Pak. Boleh Oke, perkenalkan toh? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Wahyudin Simpalang, berdinas di Dinas Pendapatan PTD wilayah 5 Banggai di seksi PKB dan BPNKB. Bisa dijelaskan Nah, Pak PKB itu Pak? pajak kendaraan bermotor dan tadi bea sudah, balik satunya. nama kendaraan bermotor. Kalau BBN itu bea balik nama kendaraan bermotor. Oke. Bisa lanjut ke Pak yang ini. Oh iya, Siap. saya Muhammad Arif Zulkarnain Usman. Mungkin teman-teman dari kantor juga sering panggil saya Arif. Saya sebagai petugas di kantor pelayanan Jasara Harja Luwuk Banggai. Jadi mungkin kalau sebentar ada pertanyaan atau sharing-sharing tentang pelayanan di Jasara Harja, mungkin bisa dari saya yang menjelaskan. Dari Oke, Pak yang terima paling kasih. depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal. Saya selaku penanggung jawab Samsat Luwuk. Jadi kalau teman saya Pak Arif ini di bidang pelayanan klaim, kalau saya di bidang penerimaannya. Jadi saya untuk bagian penerimaan dan Pak Arif untuk pelayanan korban kecelakaannya. Oh, jadi kalau yang korban kecelakaan langsung Iya. Ke kalau saya. korban di PHP itu Lain saja. Boleh juga. lain. Nanti kalau beliau juga berhalangan bisa. Bisa, Oh, ya. Dia saling backup kita. Saling Asli, backup. dari Palu. Dari Pak. Palu saya, Pak. Kalau Pak Arif tadi Iya, kalau saya kelahiran Luwuk, Banggai. tapi sudah orang tua pindah ke Palu, jadi sudah besar di Palu. Tapi memang asli tanah Kalau Pak dari tadi? Luwuk. Saya asli, Asli. lahir di Bunta, Buntar. besar di Pagimana. Kesana kamar berarti Pak sana ini. kamar. Kalau Pak tadi sudah saya pun tanya tadi. Kalau Asli kita dari- asli Manado. Manado. Asli. Serta Manado jadi ada kuahnya. Tadi Iya. belum ada kuahnya. Kalau kita ke sore pasar. Kalau masih dari tempat saya kira-kira 30 km. Orang bilang di sana itu di Manado banyak cek yang ubi kupas pala-pala ya. Itu tidak usah memang. dibilang, tidak usah dijelaskan. Nanti kalau saya ke Manado bisa. Iya. Ini Pak tadi asal dari mana? Saya besar di sini, Tolong. Oh, dan asli dari Bali. Asli dari Bali, Kabupaten Tabanan, karena orang tua kami asli. Itu ini jadi besar itu ini. Oh, jadi mungkin bisa jalan-jalan juga Iya, ke Kute. boleh. Iya. Oke, jadi kayaknya kita masuk lebih dalam ini. Awal mula terciptanya tiga instansi ini ada di wadah Samsat itu sendiri. Oh iya.
Nah, mungkin dari saya mohon Iya. izin. Pertama mungkin kita terima kasih kita dari tim Samsat sudah diundang untuk dapat mungkin mempresentasikan, menjelaskan, mengedukasi teman-teman dari bikers, dari Ya. komunitas dengan teman-teman dari channel YouTube Denny siapa? Vario. Denny Vario. Jadi, Luar biasa. Namanya program ini Podcast Bikers Denny Vario. disponsori oleh Pak Suo dan kreator seniman. Oh, luar Kalau ini biasa. Jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa nanti dibilang. Nah, jadi kalau kita bicara Samsat itu singkatan, Ya. kepanjangannya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Menunggal satu atap. Betul. Jadi dikatakan manunggal itu yang berarti 3 instansi yang dibuatkan sistem secara terintegrasi dalam bentuk satu atap itu. Ya. Untuk asal mulanya, kita Ya, tarik asal jauh mula. historisnya. Jadi historisnya itu awal mulanya masyarakat kita dalam melakukan pembayaran PKB pajak kendaraan bermotor itu masih terpisah. Nah, jadi pemerintah melirik. Jadi setelah pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda yang sekarang Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, Oh, setelah melakukan pembayaran itu harus ke kantor kepolisian lagi untuk meregistrasi kendaraannya. putar-putar berarti orangnya ke sana. Habis itu wajib juga mengasuransikan membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas di kantor Jasara Harja. Jadi 3 kantor yang terpisah. Jadi istilahnya kasihan di masyarakat. Ya. Jadi pemerintah melirik, ini kayak bisa untuk disatukan. Jadi pada tahun 1974 saat masa kepemimpinan Gubernur DKI itu Pak Ali Sadikin, itu 1974 diuji coba Uji coba. di kantor Polda Metro Jaya di Jakarta. Uji coba digabungkanlah Oke. ketiga instansi yang awalnya terpisah ini. Nah, diuji coba di situ, setelah uji coba dilihat, oh ternyata luar biasa antusias dari masyarakat, terus kemudahan yang diberikan karena sudah tergabungnya satu sistem ini Ya. sangat istilahnya pertama masyarakat dimudahkan dengan pembayaran pajak, dari kepolisian juga sudah mudah, sudah 1 kali meregistrasi kendaraannya, dan dari Jasara Harja juga masyarakat juga sudah bisa langsung membayarkan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan di satu kantor itu. Nah, itu awal mulanya. Jadi pada tahun 1974 itu diuji coba, dan pada tahun 1976 itu diuji coba ke seluruh Indonesia, ke seluruh daerah. Dan mungkin pada tahun berapa mohon izin Pak Wahyu masuk di Sulawesi Tengah Pak? 78, cuma tanggalnya itu persis sudah lupa. Nah. Tahun 78, ingat saya 78. Jadi 1978 seperti kata Pak Wahyu itu masuk istilahnya di Sulawesi Tengah gitu. Jadi itu masuk di Sulawesi Tengah tahun berapa tadi? Tahun 78. Oh, berarti sudah lama juga ini ya? Iya, Bapak betul. belum lahir. Belum lah. Belum. Saya juga belum. Saya juga. Jadi itu sebenarnya Historis. iya historisnya. Intinya semua untuk mempermudah masyarakat. Betul. Ya. Untuk melayani masyarakat menjadikan fotografi dari forensik yang ada di situ, dari Jasara Harjanya perusahaan ada, dari pembayaran pajak ada, jadi Ya. kerjaan itu lebih simpel. Masyarakat terbantu dengan cepat dan penerimaan negara juga ada di dalam. Betul. Iya. Jadi mempermudah sebenarnya Iya. supaya masyarakat ini ketika mereka bayar pajak atau mengurus yang lain-lain ada di satu titik, Ya. Betul. yaitu Samsat. Benar. Jadi Tergabung dari 3 instansi. Mungkin bisa dijelaskan apa fungsi-fungsinya, dari kan ada 3. Mungkin dari kepolisian dulu. Dari kepolisian mungkin dulu. Apa maksudnya fungsinya atau tugasnya di satuan ini? Samsat. Kalau dari kepolisian hanya khusus untuk mengidentifikasi, registrasi dan identifikasi. Artinya semua kendaraan yang akan didaftarkan pertama harus diregistrasi untuk mengetahui IP kendaraan segala macam itu. Setelah dilakukan registrasi, nanti baru ada lagi kelanjutannya. Untuk
Jadi cuma Jadi, administrasi saja. registrasi. Registrasi. Registrasi itu kan ada di situ menentukan B-nya, project, nomor mesin, nomor rangka, semua di situ ditentukan. Berarti ada kerjasama juga dengan ini pihak dealer mungkin tidak? Karena kan ketika milik motor kan harus dicek ininya. Oh itu langsung diserahkan yang nomor rangka ya? Jadi untuk pendaftaran kendaraan baru itu yang mesti dilengkapi masing-masing. Kalau sekarang kan sudah dealer yang biasa datang satu kali. Yang dilengkapi pertama itu adalah pakunya, KTP-nya, nomor mesinnya, servis mesinnya. Kalau untuk kendaraan yang artinya kendaraan untuk perorangan, kendaraan yang untuk berbadan hukum, Iya. semua ada persyaratannya. Sesuai dengan perkap, kalau dulu perkap, sekarang sudah perpon 2007, 2021. Bedanya apa itu kira-kira? Bedanya Bedanya. yang dulu dengan yang sekarang. Kalau yang pertama itu kan perkap, sekarang diperbarui lagi, mungkin ada lagi persyaratan yang lebih dipermudah lagi. Oke. Jadi cuma bagian itu saja registrasi. Registrasi dan identifikasi itu Dari- kepolisian. Dari Pak mungkin dari Pak Penda. Kalau tugas pokok kita di Samsat, kendaraan itu setelah diregistrasi oleh pihak kepolisian, itu baru mereka limpahkan ke kita. Nah, kita di situ berfungsi sebagai penetapan pajaknya untuk menentukan besar pajaknya, biaya balik namanya kalau kendaraan baru. Kalau kendaraan baru itu kan ada namanya biaya balik nama. Biaya balik nama itu dikenakan atas penyerahan. Ya, penyerahan kendaraan itu dikenakan biaya balik nama. Karena biaya balik nama itu dipungut satu kali dalam kepemilikan. Contoh kayak Bapak beli kendaraan baru kan dari dealer, itu cuma satu kali kita pungut BBN-nya. Terkecuali Bapak alihkan lagi ke orang lain, baru itu kita kena BBN 2 lagi untuk yang bersangkutan yang beli. Jadi fungsi kita di pajak kita di Dinas Pendapatan di Samsat itu untuk menentukan biaya balik nama dan PKB-nya, pajak kendaraannya. Pajak kendaraan bermotor, karena ada 2 jenis pajak di sana, ada PKB dengan BPNKB. Kalau PKB itu dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan, sementara BBN itu penyerahan. Makanya apa saya bilang tadi, BPNKB itu dikenakan sekali dalam kepemilikan, nanti beralih lagi itu baru kita kenakan lagi BBN. Ada syaratnya itu untuk ketika beralih itu kayak saya motor baru kan? Ya. Tadi Pak bilang. Ya. Ketika sudah di tangan kedua itu ada syaratnya atau Iya. bagaimana? Nah, itu BBN Pak terjadi antara lain jual beli, Oke. hibah, warisan orang tua kan. Nah itu terjadilah BBN balik nama berikutnya. Tapi sepanjang itu kendaraan masih ada sama bapak, kita tidak bisa balik nama. BBN terjadi itu karena ada perpindahan kepemilikan. Karena kan ada juga orang ketika beli motor tidak urus itu kan, itu berarti masih termaksud orang pertama kalau Masih itu. pemilik orang nama, masih nama pemilik pertama. Seharusnya dia balik nama. Seharusnya pada saat Seharusnya. pembelian atau dia jual Ya. harus langsung dibalik nama gitu. Jadi salahnya orang itu kan. Ya makanya kita itu kan selalu minta Jadi KTP-nya. begitu untuk kepengurusan balik nama, karena di situ termasuk dalam bidang saya, itu memang diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2021. Jadi sebenarnya di aturan itu apabila kendaraan itu berpindah kepemilikan, maka dia wajib balik nama. Nah, dimaksud dan tujuannya harus balik nama, kita ini kan kepolisian dari Perpusat dan Mabes, program ada namanya program tilang etle atau Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, itu dia tilang elektronik yang seperti kita lihat sekarang ini di kota-kota besar, ada kamera yang foto. Ya. Maksud dan tujuan itu balik nama, ketika dia sudah balik nama, maka yang terregistrasi di kepolisian di Samsat itu DN yang bersangkutan nama yang sama. Nah, ketika dari kepolisian melayangkan surat cross check untuk tilang, maka dari pemilik akan menjawab surat pertama itu cross check kepemilikan. Apabila benar kepemilikannya, maka dia akan munculkan tilang, surat tilang kedua. Nah, itu fungsinya balik nama. Nah, cuma kan kadang-kala masyarakat yang kurang memahami aturan, mereka kalau mau bayar terkendala di keuangan dalam pembayaran.
Biasanya kan kalau hanya pajak kan pajak tok, tapi kalau dia balik nama itu ada kewajiban dia harus bayar ke negara, ada PNBP-nya. PNBP sudah diatur juga dalam aturan undang-undang. Nah, jadi ketika dia balik nama ada namanya bayar BPKB. Kalau bayar STNK itu sudah diatur semua dan itu di store ke negara. Itu. Jadi kalau ada motor yang hilang begitu, Ya. salahnya pemilik pertama kalau dia tidak melapor begitu. Ya. Jadi itu fungsinya mungkin. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Pak Dandi motornya hilang, Ya. terus tidak dilapor di kepolisian. Kalau dilapor di kepolisian kan kehilangan, dicuri. Nah, jadi surat itu Bapak harus bawa ke Samsat untuk kita mengadakan pemblokiran. Oh, untuk Kira. termasuk pajaknya itu. Ya, supaya yang bersangkutan orang yang curi ini dari situlah ketika dia tanpa sadar dia memperpanjang STNK atau pajak. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh di situ terblokir karena kasus pencurian. Nah, di situ bisa kita tangkap orangnya. Kalau misalkan tadi kan motor yang dicuri, kalau Ya. misalkan STNK-nya hilang atau BPKB-nya hilang, itu bagaimana Pak? Nah, kalau dia hilang sudah diatur juga dalam aturan. Jadi untuk motor ataupun mobil kalau hilang STNK, yang bersangkutan melengkapi surat keterangan kehilangan STNK, kemudian dia melengkapi identitas kendaraan KTP, kemudian mobil dibawa atau kendaraannya dibawa, dicek fisik kembali, dan BPKB harus dibawa. Nanti kita daftar ketika sudah diregistrasi, kepolisian sudah identifikasi yang benar, maka kita wajib daftar duplikat STNK. Jadi duplikat STNK itu ada biayanya, sudah diatur semua dalam aturan. Jadi dari fungsi dari Jasara Harja ketika gabung di sini Oke, baik. Samsat. Jadi setelah fungsi dari kepolisian untuk registrasi dan dari Bapenda untuk perpajakan, kita ada yang namanya Jasara Harja di Samsat. Jadi Jasara Harja berfungsi untuk mengutip sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang mana nanti dana yang terkumpul itu akan kami salurkan lagi dalam bentuk dana santunan bagi korban kecelakaan, Pak. Gitu. Jadi semuanya ini berkaitan ya. Iya, berkaitan. Jadi alurnya di Samsat setelah pendaftaran di pihak kepolisian, terus ditetapkan oleh pihak Bapenda dan akan melalui validasi di Jasara Harja. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari luar ada. Saya sudah catat sini, mungkin bisa dijelaskan. Di sini yang pertama sini ada yang namanya Roy. Pertanyaannya itu, apa yang menjadi dasar pengenakan pajak kendaraan motor atau mobil? Pertanyaannya itu, apa yang menjadi dasar pengenakan pajak kendaraan motor atau mobil? Berarti dasar pengenaannya kan? Iya. Itu dasar pengenaannya kita itu ada yang namanya NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Nah, dasar itu kita mengenakan pajak dan tidak semua, dan besaran pajak itu tergantung tipe kendaraan. Ya kayak NMAX dengan Aerox itu pasti beda. Jadi yang membedakan itu besaran pajak itu tipe kendaraan, tipe dan tahun kendaraan. Dan itu memang yang ada NJKB dan nilai jual kendaraan bermotor itu ditetapkan oleh Kemendagri. Dari Kemendagri kita bawa ke provinsi, dibuatkan pergubnya, dibuatkan di desa, baru kita laksanakan. Itu ada tebal bukunya itu, cuma saya nak bawa itu. Buku lumayan tebal. Kalau baca satu hari nanti. Karena di situ semua jenis kendaraan yang masuk secara legal di Indonesia itu ada di dalam nilai jual itu. Kayak Dan itu kamus. ditetapkan oleh Permendagri itu. Kalau ini Pak, saya sampai sekarang heran mengapa motor kayak contoh Harley itu tidak bisa masuk di Sulawesi gitu, di Luwu, atau bisa kayak motor-motor tipe-tipe tertentu itu Artinya bukan tidak bisa masuk. memang bisa atau ada aturannya atau bagaimana Pak? Kalau aturan larangannya kan Tidak ada ya? karena mungkin Selama dia Selama bisa dia- masuk bayar pajak di Indonesia, selama itu bisa masuk. Selama ada surat lengkap, surat kendaraannya, Kelengkapan dokumennya lengkap, Ya, jadi yang masuk. Kan banyak orang bilang begitu juga, maksudnya orang-orang di luar yang maksudnya sebenarnya bisa. bertanya Karena tuh mungkin Nah, itu asumsi Contoh. saja. asumsi saja. itu cuma asumsi. Contoh kayak kita dulu mobil tidak ada yang bisa beli, maksudnya tidak bisa. Tapi sebenarnya tidak ada larangan untuk
untuk memasukkan itu barang. Jadi tidak masalah ada. pajak kendaraan ini tergantung cc motor. Besarannya itu tergantung tipe dengan tahun. Kan ada juga yang bertanya apakah pajak dari kendaraan bermotor dan mobil itu dikenakan pajaknya itu dari harga kendaraan yang dibeli ya? Betul, kita Termasuk berdasarkan harga, tapi kita Harga- bukan harga jual pasaran umum, kita harga jual pemerintah. Makanya itu ada kita punya buku itu yang namanya nilai jual kendaraan bermotor. Itu di situ semua nilai jual kendaraan bermotor, tapi itu harga pemerintah, bukan harga dealer. Oh, Kalau kita kenakan harga dealer kan besar sekali pajaknya. iya. Berarti ini kita bicara ini, ya. Kira-kira kisarannya itu berapa persen dari harga kendaraan tersebut? Kalau karena saya kan tidak mengikuti juga nilai jual kendaraan yang ada di dealer kan. Jadi kita cuma ada penetapan harga dari pemerintah. Kita kenakan di situ umpamanya dia harga nilainya 200 juta kan, kayak mobil. Kita kenakan itu pajaknya itu 1,6%. Itulah pajaknya. 1,6% dari nilai jual kendaraan. Ya, jadi saya kalau dengan mempresentasi dengan harga jual dealer, karena saya tidak mengikuti harga jual dealer. Iya, Tidak bisa ketemu. Dealer itu kan berbeda. Dealer Palu saja dengan di Lu mungkin agak beda kan. Karena kan ada pandangan juga Om. Ya, makanya karena kita mungkin sesuai harga yang dibeli, jadi pajaknya sekian persen. Nah, makanya kita untuk keseragaman itu memang diatur NJKB-nya dari Kemendagri. Jadi Makanya itu tidak- Bapak bayar di Lu, di Palu, di mana itu nilainya sama. Bapak bayar NMAX di sini yang penting tahunnya sama, bayar di pos juga sama nilainya. Oh, berarti pajak per daerah itu beda-beda atau sama Pak? Sama. Sama. Karena NJKB-nya kita itu satu, nilai jual kendaraannya itu satu. Cuma ada pengalaman saya di Samsat, ada masyarakat yang datang bertanya, Pak, kenapa saya punya ini pajaknya naik, sedangkan satu mobil sama dengan ibu Ya. itu, nah, kan begitu. Ya, Nah, ini terjadi nih, sama dengan ibu itu. Mobil apa? Avanza. Tahun berapa? Nah, dia enggak lihat memang tahunnya yang temannya itu. Cuma dia bilang tipe sama. Nah, jadi saya jelaskan, walaupun tipe sama, kalau dia tahun berbeda, maka ada selisih harga, gitu ya. Ya. Betul. Nah, jadi begini Pak, saya lanjut lagi tadi itu kalau kayak di roda 4 mobil. Iya. Mobil itu ada namanya tarif progresif. Nah, tarif progresif itu yang membedakan itu dikenakan atas kepemilikan yang kayak pemilik melebihi kendaraan lebih dari satu unit. Ya. Sekalipun ini kendaraannya sama, satu tipe, satu kayak beli Avanza tahun 2022 sama tipe. Antara pajak ini dengan ini pasti beda karena dia yang kedua ini kena tarif progresif. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini beda-beda pajaknya. Progresif itu kendaraan kedua, Oh, ketiga gitu. Progresif itu dikenakan atas kepemilikan kendaraan melebihi dari satu. Jadi sudah ada patokan Ada. setiap keluarga berapa kendaraan. Kita tidak ada. Oh. tidak ada. Cuma kalau artinya dia mempunyai kelebihan, yang penting dia mampu. Cuma tarif pajaknya itu kita bedakan. Cuma kita harus sosialisasi kepada masyarakat apabila dia pakai nama yang sama, kendaraan ke-1, kedua, ketiga, maka dia ada tarif progresif ya, kendaraan. Jadi dia mungkin sampai kendaraan kelima itu tidak ya. Dalam 5 dan seterusnya itu tarifnya bukan tidak, tapi dia Sama tarif dengan nomor dasar 5. pengenaan pajaknya sama dengan kelima. Yang kelima. Iya. Ya. Tapi kalau dia PT atau Kalau CP, dia perusahaan, tidak dikenakan pajak progresif. Jadi saya ingin tambah juga yang menyangkut Pak Jufri sampaikan tadi soal tipe sama-sama Avanza. Ya. Di Avanza pun masih terbagi lagi, ada tipe manual, ada tipe Ya, otomatis. ya, memang. Itu ada berbeda lagi. Beda. Nominal pajaknya dia. Jadi supaya masyarakat tidak penafsirannya di luar itu tidak berbeda, Ya. dia harus ke Samsat bertanya langsung ke kita supaya dia mendapatkan informasi yang valid dari Iya. kita, supaya dia tidak berangan-angan atau dia tidak menjabarkan ke masyarakat lain bahwa itu mobil sama kok, Sama-sama Avanza. pajaknya saya mahal dia murah. Nah itu kan, tapi kalau dia bertanya kepada orang yang tepat, nah, kita bisa jelaskan, dia paham. Nah, dia bisa jelaskan juga ke orang yang mungkin bertanya sama pertanyaannya dengan dia bisa jawab karena dia sudah Iya. mendapatkan jawaban ke kita langsung. Jadi itu yang begini Pak. Jadi yang intinya itu seperti saya sampaikan di awal tadi kan. Dasar penetapan pajak itu berdasarkan tipe dan tahun. Seperti apa tadi teman bilang dari dasar harga.
Avanza, ada tipe Magic, ada tipe manual. Ya, Kalau tipe Magic kan jelas tipenya beda dengan manual. ya betul. Karena di situ ada kode-kodenya Kode MT, ada AT. AT. Kalau AT itu kan ya jadi itulah dasar untuk Magic, menetapkan pajak itu tergantung tipe kendaraan dan tahun. Tahun. Jadi tipe itu kan itu sudah secara luas toh. Ya. Mau dia manual, mau dia otomat, itu beda. Sekalipun tahun yang sama, pengeluarannya sama. Jadi dasar kita menetapkan itu tipe, makanya kita selalu perhatikan itu tahun dan tipe itu yang mempengaruhi penetapan pajak. Mungkin saya juga mau bertanya tentang, kalau ini pertanyaan Ya. saya bukan dari Oh, ya. teman-teman, terkait motor antik. Nah itu apakah masih berlaku pajaknya? Karena kan ada isu, motor ini Ya, ya, kita buka saja kan motor Vespa, Vespa, motor Elvis, itu pajaknya kan sekarang sudah tidak berlaku. Ini saya mau tanya langsung, apakah memang betul atau tidak? Karena mendengar isu seperti itu. itu Motor-motor antik ya? kalau motor-motor antik sepanjang dia masih jalan itu tetap kita putih aja dan belum ada sampai detik ini belum ada aturan yang menghapus tentang itu. Berarti tetap jalan. Tetap sepanjang dia masih jalan tetap kita kenakan. Karena sampai detik saya kamari ini belum ada aturan yang bilang Vespa, Memang Air Racing itu bilang pajaknya. Cuman memang saya sendiri dengar itu opini Iya, ada juga. masyarakat. Makanya saya juga biasa kan ada keluarga Pak ini racing dengan beli kau simpan di lamari. Ada juga yang datang ke Samsat, Pak, sampai mobil ini dari tahun 78 baru suruh rusak, baru saya mau operasikan lagi Pak, itu mau masih bayar pajak? Nah, dia bertanya seperti itu. Jadi saya arahkan ke bagian Dispenda untuk menjawab. Tapi saya bilang selama Bapak mau operasikan kendaraan itu di jalan raya, maka Bapak diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, itu. Jadi tidak tergantung motor klasik atau yang sekarang ini, semuanya tetap bayar pajak. Semua mesti bayar pajak. Jadi Cuman opini seperti pajaknya itu. tidak terlalu tinggi karena Oh, sudah tahun yang lama. Karena kan tergantung tahun juga Iya. kan. Jadi itu asumsi seperti itu atau opini itu tidak benar ya. Itu cuman apa namanya di masyarakat saja itu. Saya pikir betul Asumsi yang betul. tidak Ah, harus dibenarkan. Saya masih Cuma yang hampir bayar. dibenarkan itu DP pajak tidak terlalu Tidak tinggi. terlalu tinggi. Gitu. Saya pikir kalau memang tidak bayar pajak, saya mau ambil satu. Berarti kesimpulannya fiktif. Iya. Nah, Itu cuma opini. tetap dia. iya, tetap harus wajib bayar bayar. pajak ya. Ya. Sepanjang dia masih menggunakan jalan umum. Kalau sepeda itu tidak ya. Karena kan dia pakai jalan umum juga. Yang dikenakan itu yang ada mesin. Kendaraan Oh, yang motor. pakai mesin. Oke. Yang dioperasikan oleh mesin dengan gandengannya itu. Kalau kapal juga ada pajak itu Pak. Kalau kapal itu mungkin dari perhubungan. Itu sudah domain orang lain kan. Oke, siap. Ini pertanyaan kedua dari Pak Rahman namanya. Denda untuk pajak yang sudah mati itu per tahunnya berapa? Dan apakah denda itu sendiri sesuai dengan sudah tadi kayaknya sudah. Belum dendanya itu. Oh, belum. Baru Ya. pajak. Denda untuk pajak yang sudah mati itu per tahunnya berapa? Dan apakah denda itu sendiri sesuai dengan sesi kendaraan atau sesuai harga kendaraan? Mungkin yang tadi sudah. Nah, kalau dasar perhitungan denda itu tergantung pokok pajaknya. Jadi karena tadi dia tanya 1 tahun, jadi kalau 1 tahun itu dia 24%. 24% per tahun berdasarkan pokok pajak. Umpamanya contoh pajaknya 200.000, jadi dia 24% dari 200.000 itulah denda pajaknya. Dia 1 tahun itu, 1 bulan itu 2%. 1 tahun 2%. Terlambat 1 hari, terlambat 1 hari sampai 1 bulan itu 2%. Masuk 2 bulan tambah 2%. 2% lagi. Jadi 1 tahun itu karena 1 tahun kan 12 bulan kali 2% berarti 1 tahun itu 24%. Besarannya itu tergantung pokok pajak. Pajak. Kalau pokok pajaknya besar kayak Portur besar dendanya. Tapi kalau kayak mobil yang cuman 1 juta pajaknya berarti 1 juta kali 24%. Jadi sudah jelas itu masalah tentang apa tadi yang ditanya. Denda untuk pajak yang mati per tahunnya ya. Per tahunnya 24%. Jadi bayangannya tadi kalau Pak Wahyu bilang kira-kira kalau 1 tahun pajaknya 200.000, berarti kalau 24% berarti denda 48.000. Ditambahkan dengan pokok pajak. pokok. Tapi tunggu dulu, masih ada denda jasa raja. Jasa Ya. Di denda lagi. Iya. Lanjut lagi ke pertanyaan itu, nanti Iya. Pak Jasa Raja yang jawab dendanya. Karena ada 2 denda dia. Oh, karena 2 denda. Iya.
Ya, jadi kita di notis pajak itu terdiri dari dua pembayaran setiap tahunnya, pembayaran pajak sama pembayaran SW tadi, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tadi itu. Nah, jadi kalau dia motor besaran per tahun itu pokoknya 35.000. 35 Iya, 35.000 per tahun. Dendanya dia itu 25% untuk 3 bulan pertama, terus naik jadi 50% untuk masuk ke 6 bulan, terus 75% masuk ke 9 bulan. 9 bulan. Dan 100% melewati 9 bulan masuk 100% dendanya. Jadi kalau misalnya motor tadi 35.000, dia denda 8.000, terus masuk ke 50%-nya 16.000, terus 24.000 sampai 32.000. Sampai 32.000. Iya. Jadi kalau dia ambil denda 8.000, berarti 248 tambah 8.000 Tambah lagi, 8.000. jadi 256.000. Nah itu yang terbayar. Itu masuk ke kas negara semua. Masuk ke kas negara. Iya, betul. Jadi wajib bayar pajak. Iya. 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 Wajib. Artinya Orang-orang milenial harus wajib bayar pajak kayak Harus Pak. wajib bayar pajak. Pak Denny ini pajaknya berlaku tuh? Ya, masih berlaku. Iya. Jadi Sudah biasanya apa? kan kalau baik kan jalan yang agak rusak, aduh ini kenapa jalannya? Nah dengan kita bayar pajak itu akan dikembalikan lagi untuk pembangunan fasilitas jalan Ya, segala macamnya kan. betul. Dan salah satunya untuk menjamin korban kecelakaan lalu lintas melalui sumbangan wajib tadi. Ya, mungkin saya akan lanjut. Sudah fix kayaknya tadi pertanyaan itu. Ada lagi 3 pertanyaan. Ini namanya misal ini pajak kendaraan untuk wilayah Kabupaten Banggai itu berapa? Sama ya? Atau mungkin sudah terjawab tadi? maksudnya apa nih? Pajak kendaraan wilayah untuk khusus Kabupaten Banggai Sama. sudah sama kayak tadi. Sama penjelasan yang awal. Berarti Indonesia sama itu atau beda-beda? Kalau tiap provinsi beda, karena di sana kan ada kewenangan gubernurnya untuk membuat Iya. pergub. Tadi seperti Pak sudah jelaskan di Iya. awal. Oke, ini mungkin agak sedikit ini. Yang namanya Diki ini. Pertanyaannya, STNK hilang sudah lama dan syarat untuk buat kembali apa saja? STNK-nya sudah hilang berapa lama? Ya. Sudah lama. Syaratnya apa saja? Terus karena berhubung kendaraan sudah mau masuk pergantian atau perpanjangan plat nomor, mengenai denda apakah diputihkan atau hanya bayar STNK saja? Jadi saya jawab dulu tadi dendanya tuh nanti mengenai STNK domain kepolisian Ya. kan, atau dari Pak Jok dulu dari STNK hilang. Nanti Ya, nanya ke saya. hilang. Terima kasih. Kalau masalah STNK hilang, pertama kali yang kita lakukan kalau STNK hilang, kuncinya dikatakan hilang kan harus sudah melapor dulu ke kepolisian. Iya. Kita buatkan laporan polisi, diterima ke kepolisian, kalau STNK-nya dinyatakan hilang. Setelah dilapor ada surat tentang hilang itu, kita boleh langsung melapor ke Samsat. Pak, kalau bisa kita membuat surat membuat STNK yang hilang, nanti di Samsat kan diberikanlah syarat-syarat yang mesti dilengkapi untuk STNK hilang itu. Yang pertama, laporan polisi itu. Ya. Habis itu motornya, kalau ada motornya bisa dibawa ke Samsat, kita lakukan cek fisik, apakah sesuai datanya yang ada di motor itu, mesin rangkanya dengan yang ada di berkas. Kan motor itu kalau didaftar pertama kan ada berkasnya, ada fakturnya, Iya, ada cek fisik awalnya, kita sesuaikan lah. Kalau tidak sesuai, kita valid datanya. Yang kedua adalah KTP-nya, KTP, cek fisik, baru BPKB-nya. Kalau sudah, kalau untuk perorangan ini, kalau perbadan hukum ada siupnya, NIB-nya beda kan, ada kalau perbadan hukum itu kan bukan milik pribadi. Iya. Jadi harus ada siup. Kalau dia tidak bisa hadir sendiri, servis surat kuasa. Kalau sudah lengkap persyaratan yang ditentukan itu sesuai dengan Perpol 07/2021, kita daftar. Sebelum daftar kita cek fisik dulu. Kalau sekarang kan ada namanya ERI. Iya. Elektronik registrasi identifikasi. Kita cek, setelah kita klik DN muncul datanya, sesuai nggak dengan cek fisik awalnya. Oh, termasuk body kalau sudah diganti warna. Ya, Nah, itu bermasalah itu. bermasalah. Kalau sudah diganti warna, Harus ada lagi perubahan warna. Begitu juga kalau yang paling fatal dia kalau ada perubahan nomor rangka, nomor mesin. Nah, itu yang paling Karena fatal. dia harus perubahan itu harus sesuai prosedur, sesuai aturan Ada perundang-undangan. kejadian seperti itu. Ya. Jadi tidak sembarang rubah rangka atau apa. Saya jelaskan kemarin ada kasus daftar kendaraan masuk dari daerah Jawa Ya. kemari. Ternyata kendaraan itu nomor mesinnya sudah dirubah. Ini mobil ini. Nomor mesin ini sudah dirubah di daerah asalnya.
Gimana dia beli mobil tuh, setelah dirubah dibelilah sama orang dulu. Jadi orang dulu yang beli ini mungkin tidak tahu bahwa mobilnya sudah berubah mesin. Setelah datang kendaraannya kemari dibeli, dimutasikanlah kemari. Datang berkas, Pak Duti cek, saya cross check dulu Cek kan semua. data kelengkapan semua. ternyata tidak sesuai. Tidak Artinya sesuai nomor mesin mesin dengan sesuai, faktur tidak faktur sesuai. sama. Boleh tidak sesuai, tapi berdasarkan peraturan Perkap itu, Perpol nomor 7 itu harus disertakan permohonan ke bengkel direktorat untuk pembuatan perubahan mesinnya. Rekomendasi direktorat yang bersangkutan di Jawa Tengah, misalnya kalau dia pengurusan Jawa Tengah atau di mana, nah, terus harus ada faktur perubahan mesin itu. Nah, kalau itu sudah ada, maka kita yang sebagai penerima berkas itu kalau sudah lengkap wajib didaftar. Itu wajib. Ya, karena mengingat kerugian konsumen dalam hal ini pembeli, kalau kita tidak daftar dia ada tanggal fiskal. Ada tanggal fiskal itu jangan sampai jatuh tempo. Kalau jatuh tempo maka dia akan denda. Gitu. Jadi kalau sudah lengkap kita harus wajib daftar. Itu. Jadi misalkan contoh kan, ini kan anak motor kan suka variasi motor kan. Ya, gitu kan. Ya, ini ya. kalau bodi motor itu dirubah, jelas itu sudah menyalahi aturan Ya, kan. betul. Bagaimana dengan kalau mereka cuma cutting, kan ada istilah cutting, kayak stiker begitu, tapi beda warna dari warna yang asli, itu bagaimana, masuk hitungan atau tidak? Karena kan sesuai ini merubah fisik, Ya. jadi sejati langsung merubah dan warna dasar. Ya. Jadi kalau cuma di cutting itu masuk atau tidak? Memang kalau yang dulu-dulu itu kan kalau perubahan itu cat berarti cat warna. Kalau dengan era modern sekarang kan di cutting. Iya. Jadi kalau menurut pribadi, ini hanya menurut pribadi, saya rasa sama saja. Cutting sama cat itu kan kalau misalnya cat warna hitam, terus dia cutting warna hitam, sama kan? Iya. Berarti perubahannya dibuatkan perubahan. Nah, perubahan itu dari bengkel resmi. Bengkel resmi membuat perubahan warna. Keterangan bengkel resmi itu kita bawa di Samsat untuk perubahan warna, disertakan dengan identitas pemilik, BPKB, cek fisik juga kendaraan. Baru kita ketika kita registrasi, kita lihat sudah sesuai aturan, maka kita daftar untuk perubahan warna. Karena ada isu juga, teman-teman bilang kalau ditilang tinggal buka sedikit DP yang di cutting, kasih lihat sejak warna dasar, aman itu. Nah itu betul atau tidak? Itu kan hanya Kan ini banyak toh. saja. Berarti tetap Saya rasa kan kalau dia sudah di cutting bagus, untuk apa orang Tidak mungkin dia buka. Iya, betul. ketika polisi periksa kok mau buka. Sekalian polisi buka semua kan begitu. jadi tetap salah walaupun dia misalnya Iya. contoh warna putih, saya mau rubah jadi warna merah, tetap salah itu. Ketika dikatakan salah ketika dia tidak melakukan perubahan di Samsat. Gitu. Kalau dia merubah, Dia sudah pakai di jalan, terus dia belum bikin perubahan secara administrasi di Samsat, maka dikatakan salah. Ditilang itu. Oh berarti baik cat maupun cutting. Ya harus ada. Ya. Karena dia Jadi sudah merubah dia identitas tidak kendaraan salah. Maksudnya sini salah ketika dia sudah operasional di jalan, dia tidak melapor, dia tidak sesuai prosedur melakukan perubahan di Samsat. Itu syarat-syaratnya bagaimana Pak? Nah, Bisa itu tadi jelaskan, yang toh? saya bilang tadi. Ketika dia sudah ada perubahan, maka dari bengkel resmi itu mengeluarkan perubahan warna. Di situ menjelaskan DN, kalau lu DN, tipe kendaraan, tahun, nomor rangka, nomor mesin. Di situ menjelaskan bahwa benar telah melakukan perubahan dari warna dasar misalnya hitam ke merah. Nah, dari situ dasar itu bawa STNK, kendaraan, BPKB. Nanti dicarikan berkas. Setelah kita identifikasi di Samsat sesuai dan ada permohonan itu, maka kita akan daftar perubahan warna. Nah, itu baru sah. Tapi kalau Bapak sudah perubahan warna itu kan tidak Melapor. di Salah Samsat, juga. tidak sesuai administrasi buat Jadi kan tadi Bapak bilang kan bengkel resmi, ya. terus kan bengkel yang di pinggir jalan itu bagaimana? Nah itu tidak, maksudnya bukan bengkel resmi kan? Apakah harus juga ada surat dari bengkel tersebut? Atau misalkan saya nih ingin merubah warna motor kan, saya tempel sendiri, itu bagaimana?
Karena kan Bapak Iya, tadi kan harus bikin memang di Palu ini hanya 2 ya. Kalau di Palu untuk melakukan perubahan itu Ya. 2. Itu namanya bengkel karoseri itu yang berlisensi, ada anunya dengan perhubungan. Itu tapi itu kalau untuk kendaraan macam rubah bentuk. Itu. Kan biasa orang rubah bentuk kan dari mobil ini menjadi mobil ini. Nah, itu dari mobil misalnya mobil pickup dirubah menjadi pickup box, atau biasa kendaraan dari bentuk chassis menjadi light truck. Kan banyak kendaraan dari dealer biasanya bentuknya chassis, setelah di lapangan dia rubah. Itu bengkel yang hanya bisa merubah itu bengkel yang ada karoserinya, artinya mempunyai lisensi untuk merubah itu. Oke. Nah, nanti dari dinas perhubungan mereka mendapatkan dinas perhubungan dan perhubungan mengeluarkan serupnya itu, sertifikat STNK. Sekarang jadi pertanyaan begini, misalnya toh Bapak sudah rubah, ini misalnya kendaraan mobil, Bapak sudah rubah warna, terus mau menguruskan harus ada BPKB. Bagaimana kalau tidak ada BPKB? Kan begitu. Ya. Nah, jadi dari kita kepolisian kalau tidak ada BPKB kan persyaratannya dilengkapi dulu. Biasanya ada masyarakat, Pak, BPKB ada di leasing. Nah, selama itu terjamin di leasing, dari kepolisian tidak bisa merubah. Jadi mau dia perubahan, namanya perubahan harus ada BPKB asli. Kalau di leasing berarti kita tunggu pelunasan dulu, misalnya 3 bulan lagi, tunggu Pak, 3 bulan lagi baru keluar BPKB-nya, kita adakan perubahan. Nah, tapi kalau dia tidak ada BPKB dalam arti tanda kutip curian, nah disitulah fungsi identifikasi kepolisian kendaraan. Kita ketika tidak sesuai maka kita tahan kendaraan itu. Pernah terjadi, saya waktu di sana 3 tahun yang lalu. Ini Bapak dari kecamatan, kita tidak usah sebut kecamatan mana. Dia datang membayar pajak. Nah, saya lihat secara kasat mata, ini baru lihat saja kasat mata, STNK-nya tidak seperti lu punya. Kan dia sudah ada ciri khas per daerah. Jadi saya coba interogasi sedikit, Pak, mana identitas Bapak, KTP? Ada Pak. Tidak sesuai ya. Tunggu Pak sebentar, saya scan lah STNK-nya. Kok tidak asli? Kan kelihatan situ. Kalau aslinya, kalau kita scan toh, ada stikernya, ada bagian pajak juga ada logo-logonya. Nah, jadi saya panggil di ruangan Kanit Residen. Diinterogasi sedikit, ternyata kendaraannya itu dia beli dari Manado. Cuma STNK-nya ditutupi sedemikian rupa, karena masyarakat awam, ya dia yang penting sesuai DPDN. Padahal plat gantung yang tidak sesuai dengan kendaraan itu, dia tempel dan STNK dicocokkan sama memang. Tapi karena masyarakat awam dalam arti tidak tidak paham tentang itu, maka terjadilah jual beli tanpa BPKB. Alasannya BPKB mungkin stop. Dari situ kita langsung hubungi piket reskrim. Jadi dari situ kita piket reskrim, kita serahkan, bikin berita acara penyerahan dan mereka selidiki. Ada ya 3 tahun lalu. Ini artinya saya bertanya, mungkin ada pertanyaan. Ini semisalkan Ya. kan ada perpanjangan STNK tiap 5 tahun kan? Ya. Di situ kan ada persyaratan cek fisik, Ya. KTP asli beserta fotokopi, Ya. STNK asli dan fotokopi, serta BPKB asli dan fotokopi. Itu kalau misalkan BPKB aslinya tidak ada, itu bagaimana? Nah, jadi tidak itu dalam arti apa? Digade kalau tidak salah. Tidak ada karena hilang beda. Tidak ada karena dua kan? Tidak ada karena hilang dengan tidak ada karena di leasing. Kalau hilang, berarti Bapak sebelum memperpanjang STNK, Bapak melapor dulu ke bagian Pak Wayan BPKB untuk duplikat BPKB. Nah, itu ada persyaratan lain juga yang harus Bapak penuhi. Itu ada persyaratan banyak itu. Terus kalau dia di leasing, jadi untuk membenarkan dia kan tidak ada perubahan apa-apa kecuali perpanjang. Itu kan DN-nya masih tetap itu, warnanya masih tetap itu, maka
dia minta keterangan leasing, yang mana betul-betul leasing mengeluarkan, yang mana betul-betul BPKB itu ada di leasing tersebut, leasing kan dijaminkan di perusahaan itu, karena mencegah jangan masyarakat modus. Bicara ya masyarakat mungkin motor yang diambil sama keluarganya, toh atau bodong ya dia bilang jadi orang punya juga harus bertanya kan, ketika itu memang betul-betul bodong maka dia tidak akan dapatkan keterangan leasing, karena leasing akan buat keterangan kalau kendaraannya ada di datanya ada sama mereka gitu. Bagaimana, sudah puas? Ya, kalau misalkan ini STNK sama KTP itu sesuai, maksudnya satu. Ya namanya sama sesuai. Ya. Ya. Langsung kita daftar. BPKB-nya tidak ada. BPKB keterangan leasing. Iya. Nah, karena itu tidak melakukan perubahan warna atau perubahan nomor rangka nomor mesin, maka kita daftar karena dia hanya perpanjang STNK 5 tahun. Yang penting ada fotokopinya dari leasing yang dilesikan itu, minta fotokopi BPKB-nya sama keterangan leasingnya itu. Oke, mungkin kita mau angkat masalah knalpot atau jangan dulu? Terserah. Kayaknya Pak tadi mau jawab dulu. Yang mana? Yang tadi. Yang Sebelum tunggu, saya bacakan lagi ya. STNK hilang sudah lama dan syarat untuk buat kembali apa saja. Oh yang tadi Sudah sejawab. Oh, sudah sejawab. sudah. Tadi Pak ada mau disampaikan tadi. yang penghapus saja. Ayo, masih ada lanjutan dari pertanyaan itu. Tentang Karena berhubung kendaraan sudah mau masuk pergantian atau perpanjangan plat nomor, mengenai denda apakah diputihkan atau hanya bayar STNK saja? Diputihkan atau bagaimana? Jadi kalau itu memang dia pajaknya 5 tahun mati, tetap dibayar 5 tahun, dendanya tetap kita kenakan. Karena diputihkan itu harus ada SK gubernur. Oh, harus pakai SK. Contoh kayak kemarin tahun 2019 itu ada. Bahkan 2019 itu dari April itu berlakunya cuma sampai 3 bulan sampai Mei. Cuman karena Pak Gubernur mengingat ini COVID, suasana COVID diperpanjang terus itu. Sampai hampir 1 tahun lebih itu jangkanya itu. Jadi kita menghapus denda itu tidak serta-merta dihapus. Itu harus ada pergubnya. Kalau kita hapus dengan sendirinya berarti itu pelanggaran. Dan itu kita yang kena. Apalagi sekarang kita ini kan sudah sistem gitu. Iya. Kita ini kan sudah by sistem yang kerjakan. Jadi tidak bisa kalau kita hapus itu tidak bisa keluar dia. Mau di-print tidak bisa kalau tidak ada dendanya. Ini jadi saya mau bertanya juga terkait kemarin yang tsunami di Palu kan ada isu masyarakat bilang kan banyak kendaraan yang hancur dan lain sebagainya. Apakah itu diputihkan atau bagaimana Pak? Contoh kemarin tsunami terjadi di Palu kan, ada kendaraan yang sudah rusak atau tertimbun tanah kan ada. Itu kan contoh di bagian mana Palu, bagian apa itu? Karena ada juga masyarakat isunya begitu tuh, karena gempa atau apa bencana alam, jadi pajak kendaraan itu diputihkan. Apakah itu betul atau cuma sekedar ini? Kalau itu enggak yang namanya enggak. Karena banyak kan orang bilang Ya, begitu. kita bisa menghapus dendanya itu harus ada peraturan gubernur. Tidak serta-merta. Jadi kalau cuma bahasa-bahasa itu diputihkan, saya rasa tidak ada. Karena sudah lama ini, dan itu kita kemarin itu bukan pemutihan. Kalau pemutihan itu kan diputihkan sama sekali, tidak ada lagi. Kemarin saja kita 2019 itu cuma Dikurangi. penghapusan denda. Jadi kalau kita bicara pemutihan itu Betul-betul dihapus sudah semuanya. berapa tahun ini, sudah lama ini sudah tidak ada pemutihan lagi. Kalau pemutihan itu 1 tahun toh dendanya tidak ada lagi denda. Jadi itu barangkali kalau ada isu-isu begitu, isu-isu di masyarakat. Kan ada kan? Ya. Dia bilang, kalau begitu teman-teman yang di motor ini tenggelam di tanah diputihkan karena memang bukan karena mau dikasih hilang supaya tidak berpajak, tapi karena bencana alam. Kan ada banyak terjadi begitu. Oke, jadi pertanyaan itu tadi sudah dijawab. Mungkin dari Jasara Harja tentang terkait kecelakaan di jalan itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan masalah santunan karena ada. Pertanyaannya apa? Oh oke. Pertanyaannya itu kayak contoh saya pak motor kan, Iya. terus saya tabrak orang yang jalan kaki. Apakah saya masuk
maksudnya masih dapat juga santunan dari Jasara Harja atau tidak begitu. Saya bawa kendaraan, saya tabrak pejalan kaki. Iya. Kira-kira saya masih dapat santunan? Pertanyaannya bagus juga Ya. untuk edukasi untuk masyarakat lain. Jadi pertama-tama kita harus pahami Ya. sistem asuransi untuk Jasara Harja, khususnya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dibayarkan setiap tahunnya di kantor Samsat bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor, itu sifatnya bukan asuransi pribadi, melainkan asuransi untuk menanggung pihak ketiga yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang kita bayarkan. Ya. Jadi contoh kasus seperti yang Bapak tanyakan tadi, sepeda motor menabrak pejalan kaki, Ya. yang Jasara Harja tanggung itu yang menjadi korban yaitu pejalan kaki, Ya. bukan motor. yang motor. bawa motor, melainkan yang pejalan kaki menjadi korban. Berarti Gitu. yang dibayarkan itu yang korban. Iya betul. Kecuali tabrakan jenisnya dua kendaraan saling tabrak menabrak gitu, dua Ya. kendaraan. Kendaraan A seperti yang saya sebutkan tadi Ya. menabrak kendaraan B. Ya. Jadi sumbangan wajib yang dibayarkan kendaraan A itu menanggung untuk asuransi kendaraan B, dan begitupun sebaliknya, kendaraan B itu menanggung untuk asuransi kendaraan A. Dan perlu digarisbawahi juga, Jasara Harja itu bukan asuransi kendaraan, melainkan asuransi jiwa. Gitu. Karena banyak kan pikir, karena saya bawa motor. Iya, Saya ada betul. contoh yang berjalan kaki, padahal kalau dipikir dia bawa motor kan. Iya, Dan betul. ada pemahaman begitu, karena yang bawa motor saja atau bawa kendaraan lain itu yang berhak didapat. Jadi kalau saya sederhanakan bahasanya, ya. iuran yang kita bayarkan ketika membayar pajak ini untuk menanggung orang yang tertabrak kendaraannya kita. Oke. Jadi bukan untuk kita yang membawa kendaraan ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Denny kan, Ya. contoh kasusnya kita bayar pajak sudah include dengan Jasara Harja kan. Ya. Jasara Harja yang kita bayarkan melalui kendaraan ini untuk menanggung orang yang tertabrak kendaraan kita, yaitu pejalan kaki tadi. Makanya yang dijamin hanya untuk pejalan kakinya. Jalan kaki. Ya. Jadi kita misalnya saya bertanya juga, dan itu kalkulasi boleh kan Iya, iya. sedikit. Iya. Kalau yang ditabrak, misalnya cuma luka-luka itu bagaimana, dan yang contoh kayak ada yang meninggal. Gitu. Iya betul. Apakah sama pembagiannya atau ada perbedaan? Jadi untuk santunan di Jasara Iya. Harja, mungkin pertama-tama kita patut berterima kasih kepada pemerintah, karena pada tahun 2017 itu pemerintah menaikkan jumlah santunan dari Jasara Harja, dinaikkan 100% tanpa menaikkan tarif premi Jasara Harja. Gitu. Jadi yang awalnya untuk luka-luka Ya. ditanggung 10 juta naik 100% menjadi 20 juta. Nah, jadi untuk klasifikasi santunan di Jasara Harja itu ada beberapa. Pertama luka-luka, sekarang itu 20 juta rupiah. Terus untuk cacat tetap Ya. itu maksimal 50 juta. Dan untuk meninggal dunia itu 50 juta rupiah. Gitu. Jadi mereka harus melapor dulu atau memang sudah ada yang melihat begitu, memantau begini, ketika terjadi. betul. Ya. Jadi di Jasara Harja itu pertama kita sudah disatukan oleh sistem di Samsat. Ya. Jadi saling keterkaitan. Ya. Begitupun Jasara Harja. Jadi pada saat kecelakaan, korban kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya tidak perlu lagi melaporkan kecelakaannya ke Jasara Harja. Cukup melaporkan kecelakaannya di kantor kepolisian atau di unit kecelakaan lalu lintas. Polisi yang ada di TKP. Iya betul. Jadi kami himbau untuk masyarakat jangan takut Ya. untuk melaporkan kasus kecelakaannya, karena sebagai persyaratan atau dasar untuk santunan Jasara Harja mendapatkan santunan itu adalah laporan kepolisian. Gitu. Jadi kalau kita tidak melapor atau kita atur damai, otomatis laporan kepolisian tidak terbit. Jadi Jasara Harja tidak bisa atau tidak ada dasar hukum
untuk membayarkan santunannya kepada korban kecelakaan lalu lintas. Berarti berbeda ya, yang luka-luka ringan berbeda dengan yang cacat Iya atau betul. yang meninggal. Jadi dia bukan luka-luka ringan, Iya. dia cukup luka-luka saja. Ya, luka-luka. Mau dia ringan, mau dia berat, dia batas santunan untuk lukanya 20 juta. Nanti tinggal kita lihat berapa terpakai biayanya di rumah sakit. Tadi 10 juta atau 5 juta kita gantikan sesuai biaya yang terpakai. Bukan berarti 20 juta dikasih. Iya. Tidak. Oh tidak, Tidak langsung karena 20 banyak juta. kan begitu toh? Iya, jadi Karena- kasih pemiliknya 20 juta. Iya, karena misalnya contoh saya korban, berarti saya dapat ini Oh tidak. full begitu. Nah, Oh, jadi bukan seperti itu. kalau di Jasara Harja yang terima tunai itu khusus meninggal dunia itu pun diserahkan kepada ahli waris yang sah Oh, dan cacat tetap. Nah, cacat tetap pun itu istilahnya berdasarkan tingkat fatalitasnya, misalkan persentase cacatnya yang telah dikonfirmasi oleh dokter yang merawat. Nah, itu kami bisa serahkan secara tunai. Jadi yang secara tunai itu meninggal dunia dengan cacat tetap. Untuk luka-luka itu kami menjamin biayanya. Jadi contoh, korbannya masuk ke rumah sakit, ya. kami keluarkan garansi letter atau surat jaminan. Jadi si masyarakat tadi sudah tidak perlu lagi membayar Di rumah sakit. di rumah sakit. Obat-obat. Ah, betul. Oh, Jadi tapi sampai batasan 20 juta. Jasara Harja menanggung. ketika melebihi batasan, berarti tanggungan sendiri ya. Iya betul. Kalau dia kepesertaan BPJS, secara otomatis langsung di cover oleh BPJS. Jadi Jasara Harja sebagai pembayar pertama, gitu, atau penjamin pertama. Mungkin dari ketika bertugas di Jasara Harja ada pengalaman-pengalaman menarik mungkin ketika berkaitan dengan seperti Iya. tadi ini. Kalau pengalaman menarik sih, pengalaman ya. Setiap kasus itu kami dari kepolisian, dari Jasara Harja, dari Badan Pendapatan Daerah, kami menjalani tupoksi kami masing-masing, khususnya di Jasara Harja itu sangat luar biasa. Karena pekerjaan kami itu membantu orang yang lagi terkena musibah kecelakaan. Ya, betul. Begitu. Itu pun terkait karena telah membayar pajak kendaraan bermotor, yang include juga premi untuk sumbangan wajib dan registrasi atau pengesahan STNK setiap tahunnya di kantor bersama Samsat. Jadi untuk pengalaman saya luar biasa sekali untuk di Jasara Harja karena kami membantu setiap korban kecelakaan. Kita boleh berikan aplaus dulu. Jadi pengalaman juga biasa kalau kita datang menyantuni korban kecelakaan kan. Ya. Jadi sering ditemukan, Pak, saya ini Pak tidak pernah ikut asuransi Pak. Kenapa saya dapat? Oh, Ya jadi keluarganya bertanya begitu, Pak saya tidak pernah ikut asuransi, kenapa saya dikasih asuransi? Nah jadi tadi itu di Jasara Harja tidak dikenal yang namanya peserta. Kayak BPJS kan ada peserta Ya, BPJS kan. Nah, kalau di Jasara Harja tidak mengenal istilah peserta. Jadi seluruh masyarakat Indonesia ini yang menjadi korban kecelakaan adalah kita sebutnya Kleman Jasara Harja. Ketika kasusnya terjamin di Jasara Harja, kita serahkan santunannya. jadi semua boleh, maksudnya semua dapat. Iya semua, Jadi dari tidak- anak bayi tidak perlu sampai mendaftar. Iya, kakak tidak perlu sampai mendaftar. kakek, dari SD sampai presiden pun kalau jadi korban kecelakaan akan disantuni sama jadi sarharja juga. Mantap. Berarti itu. Kalau dari Pak Mapenda mungkin ada Jadi- pengalaman menarik mungkin masyarakat kita Kabupaten Banggai Ya, tentang tidak pajak ini. tentang pajak kan ada juga masyarakat yang jadi ini lewat pada bagus kesempatan ini saya mengimbau masyarakat kan artinya bayarlah pajak pada waktunya karena biasa masyarakat datang Pak kenapa saya punya pajak ini besar dibayar padahal sudah denda kan saya bilang kalau tidak denda kan tidak akan besar begini cuman karena biasa sudah 2 tahun 3 tahun jadi sudah denda jadi lewat kesempatan ini saya menghimbau pada semua pemilik kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Banggai Iya. barangkali bayarlah pajak tepat pada waktunya. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Kita berikan aplaus juga. Kita sama-sama dari pihak Indonesia mungkin ada pengalaman menarik Iya. selama bertugas. Iya, kalau kita selama ini di Samsat ada satu pengalaman yang menarik waktu di loket pembayaran
Ini kan kalau daftar loket 1 itu di kepolisian untuk pendaftaran dan identifikasi. Jadi waktu ada masyarakat yang mau bayar pajak, ada satu bapak, saya tanya kan, Pak, bisa dibantu, selamat pagi. Terus ya, saya mau bayar pajak. Oh, mari Pak, STNK-nya sama KTP. Nah, terus KTP-nya dia serahkan berbeda sama STNK. Ya. Pak, minta maaf, kalau bayar pajak harus sesuai dengan STNK KTP-nya ya Pak. Nah, terus dia bilang, kenapa ini bayar harus begitu? Saya bilang, ini Pak diatur dalam peraturan, kalau dulu Perkap nomor 6 tahun 2012, sekarang Perpol nomor 7 tahun 2021. Jadi Pak, di situ kalau setiap masyarakat atau wajib pajak membayar kendaraan disertakan dengan identitas pemilik. Ya. Itu pertama persyaratannya. Nah, karena cuma bayar pajak, cuma itu yang diminta Pak. Terus yang kotor lagi, terus kalau kita mau bayar etiket baik, mau bayar pajak terus tidak ada KTP, tidak bisa bayar. Saya bilang, sebagusnya Bapak balik nama. Ya. Karena aturannya kalau Bapak sudah beli kendaraannya harus balik nama. Ya, betul. Terus dia bilang, kalau tidak ada uang bagaimana? Siapa suruh pilih Kita, kendaraan? ya, kita kan tidak bertanya Bapak ada uang Ya, atau tidak. Jadi dia ngotot. Jadi solusinya dia bilang, tunggu Pak, saya mau pilih, ambil dulu KTP-nya. Ternyata ada. Ya. Itu yang punya kakaknya. Jadi ketika dijelaskan seperti itu ya kita menunggu. Nah, itu ya pengalaman-pengalaman misalkan seperti itu. Kedukanya. Tapi kita sebagai kepolisian dan di Pemda Pekerja Jasara Harja tetap kita layani masyarakat dengan baik. Walaupun datang sudah ya istilahnya tensi naik, tapi tetap namanya kita pelayanan harus melayani masyarakat dengan baik. Iya, betul. Artinya kita carikan solusi apa yang terbaik. Yang penting tidak juga menyalahi aturan-aturannya. Ya. Mungkin saya mau bertanya sedikit. Terkait kan di Kabupaten Banggai ini banyak sekali komunitas motor kan. Ya. Mungkin dari segi kepolisian, dari Bapenda atau dari Jasara Harja melihat atau pandangan tentang motor ini bagaimana? Mungkin karena banyak teman-teman yang nonton, mungkin ada pesan buat mereka mungkin. Atau dari Pak Bapenda belum tahu ada komunitas ini atau sudah tahu, kira-kira apa tanggapan tentang anak-anak motor ini yang ada di Kabupaten Banggai? Ya, mungkin dari Ada saya pesan mungkin ya, atau dari kepolisian kita melihat ini satu komunitas yang positif, yang baik. Cuman dari kepolisian menghimbau kepada bikers ini untuk selalu mentaati aturan lalu lintas. Nah, seperti misalnya kalau mau konvoy atau kita mau pawai kan harus menyurat dulu ke kepolisian Ya, betul. supaya dikawal. Nah, terus itu harus dilengkapi, harus pakai helm, ya harus safety lah. ya, Motor harus sudah spion, jangan kenal pot brong. ya, Nah, itu kita himbau dari kepolisian supaya bukan cuma kepolisian juga yang mengimbau, tapi masyarakat ini masyarakat ya, juga enak. Ketika ada pawai ini tidak brong. betul. Tidak arogan Iya. juga itu di jalan. Kalau brong ini kan Betul, mengganggu kita saja di mengganggu. samping, aduh, Ya, kaget kan kalau brong, apalagi anak muda yang ya seperti bapak ini yang jiwa-jiwa muda kan ya suka ngengeng. Tapi kalau tidak brong, tidak racing, ya sah-sah saja. Iya. Itu ya yang mau. jadi terkait knalpot ini kayaknya menarik kalau kita bahas knalpot. Ini kan kalau saya tidak salah ada tingkat kebisingan. Tunggu, sebelum lanjut ke knalpot, nah ini lanjut dulu tentang himbauan untuk bagaimana. Oh ya, betul. Ya. Himbauan mungkin. Oke, terima kasih. Baik. Iya. Baiklah. Jadi karena ini kan sudah semakin banyak apa namanya Minta. komunitas motor-motor, Ya. ada NMAX-nya, ada ini. Jadi saya melihatnya positif saja kan. Jadi barangkali setiap komunitas ini kan ada program-program kerja. Ada. Ya. Nah, jadi lewat komunitas ini saya menghimbau, umpamanya kalau ada bakti-bakti sosial ke masyarakat, kemana ke desa-desa, saya cuma mau titip satu. Tolong sampaikan kepada masyarakat, sadarlah membayar pajak kendaraan bermotor Bayar pajak. untuk pembangunan di Sulawesi Tengah.
Betul. Karena Untuk pajak kemajuan ini kita juga. untuk kemajuan kita. Pajak ini kembali ke masyarakat. Ya. Cuman bukan saya ambil, saya kasih ulang ke Bapak. Ya, betul. Itu dalam bentuk lain dia datang. Ya. Kayak Jadi termasuk itu, jalan kan ya, ya. jadi lewat klub-klub motor ini saya menghimbau, tolong sampaikan kalau ada bakti-bakti sosial di mana, sampaikan ke masyarakat. Bayarlah pajak kendaraan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Jangan lupa bayar pajak tepat pada waktunya. Oke, mungkin dari Terima kasih. Om dari Jasa Raharja mungkin ada, mungkin sudah pernah dengar klub motor atau belum pernah, misalnya di Kota Luwu begitu. Kalau untuk klub motor Iya. di dalam Kota Luwu itu saya rasa seperti dari Bapak Jufri Polwan tadi Iya. sudah sebutkan, itu hal yang sangat positif. Untuk Jasa Raharja sendiri, himbauan untuk klub motor mungkin jadilah salah satu pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadilah percontohan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Banggai. Karena kalau misalkan klub motor menjadi percontohan untuk tertib dalam berlalu lintas, itu sungguh inovasi yang luar biasa sekali. Jadi kami himbau, kami minta tetap jaga keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas, agar mengurangi resiko dampak kecelakaan lalu lintas. Gitu dari Jasa Raharja. Kalau saya ini pengen bertanya lagi masalah ini belangko begitu, masih terkait kira-kira kita bahas tentang belangko penilangan kan ada tidak ya? Itu masih Dari- berkaitan juga dengan Bapenda kalau tidak? Kalau belangko, Atau beda? kalau Belangko belangko kepolisian. main kepolisian. Kepolisian. Ya. Ya. Kalau knalpot Bogor kan diatur dalam undang nomor 7 tahun 2009 pasal 281 ayat 1. Itu di situ bisa baca menyangkut kelengkapan kendaraan, spion, knalpot termasuk. Jadi kalau dia tidak layak, brong berarti tidak layak, itu ditilang. Kalau saya tidak salah ada ukurannya itu kalau Ya, seharusnya kan ada tingkat kebisingan. Ya, tingkat kebisingan itu ada ukurannya. Jadi kalau tingkat kebisingannya itu pas sesuai ini berarti bisa. Itu kan atau ada apa? di aturan toh. Iya, ada. Ketika dia sudah sesuai aturan ya. Walaupun Ketika dia tahu suaranya ini. ya, karena ada juga pengeluaran motor memang Ya, ada. pada dasarnya sudah dari rakitan pabrik. Iya. Tapi dia tidak melebihi dari ukuran yang sudah ditetapkan pemerintah. Berarti untuk masalah knalpot ini yang penting dia sesuai dengan tingkat kebisingan kan? Ya. Standar yang dikeluarkan. Iya. Cuma mungkin ini agak banyak sedikit, agak ekstrim mungkin, sedikit. Jadi cuma kebanyakan kan kita di sini Kabupaten Banggai rata-rata tidak ada alat pengukurnya. Maksudnya ada mungkin, tapi saya kan tidak tahu kan. Seharusnya kan tertera di undang-undang kalau saya tidak salah kan ada tingkat itu tadi sudah bahas. Cuma kan kalau yang terjadi, yang sering terjadi itu kan apapun suaranya tetap ditahan begitu. Itu bagaimana mungkin berhubung dengan kepolisian kan mungkin bisa jelaskan. Nanti kalau kita jelaskan singkat-singkat saja dulu. Kan kita bisa melihat di lapangan toh. Ya. Ini standar atau tidak. Pertama kita lihat secara visual, kemudian kita tanyakan yang bersangkutan, ini standar enggak? Oh, sudah diganti Pak, maka dia sudah menyalahi. Gitu. Jadi standar rakitan yang sudah keluar dari pabrik itu sudah dia. Tapi ketika sudah diganti, dimodifikasi lain, itu bisa bermasalah. Tidak kontradiksi dengan undang-undang itu Pak. Karena kan kalau undang-undang kan ada tingkat tadi tingkat kebisingan. Ketika dia pakai ini, walaupun motornya bukan standar pabrik kalau seperti itu, Oh, diganti maksud itu. Bapak, dia ganti Iya. tapi tidak. Tidak Oh, iya. Ya. Oh, yang bisa tambah. Iya. Ada tambahan tuh. Supaya ini anak motor ini jangan begal-begal. Ada pengetahuan. Itulah kalau di sini kan untuk mengukur kebisingan itu belum Ya. belum bisa kami ini belum sih ya katanya. Untuk alatnya Apalagi belum. Oke, siap. belum Mungkin kita bisa tingkat kebisingan Iya. dari kita mungkin bisa bicara nanti kapan-kapan ada Nanti waktu kalau lagi. Iya. Kapan-kapan ada Undang waktu lagi. Bapak lagi dari Bapenda. sementara mulai dari visualnya dari fisiknya. Iya. Mungkin kayaknya
pembahasan kita sampai sini dulu. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu untuk membahas yang lebih ekstrim lagi mungkin. Tapi ada tambahan terakhir dari saya tentang ini tidak kalah penting karena program Bapak Kapolri juga itu tentang signal. Nah, jadi hanya minta waktu 1-2 menit. Siap. Tentang signal ini mungkin masyarakat banyak yang sudah tahu. Signal ini adalah Samsat Digital Nasional, itu program Kapolri untuk pembayaran pajak, hanya pembayaran pengesahan STNK saja, berarti bayar pajak saja. Nah itu bisa lewat online. Nah itu bisa kalau dia pakai Android bisa download di Play Store, atau dia pakai iPhone bisa di App Store. Langsung ketik Signal, SIGNAL. Itu ada kayak pila-pila saya burung. Nah itu DP aplikasi. Langsung di download. Itu nanti ada petunjuknya, masukkan nick, baru nama, baru email, baru KTP, baru foto wajah. Nah itu dimaksud dan tujuan ada foto wajah itu supaya teridentifikasi yang mau bayar. Gitu. Oh yang mau bayar nama Jufri misalnya saya, wajahnya ada nanti di foto situ. KTP. Jadi ketika aplikasi itu dia sudah download, maka yang wajib dia bayar pajak harus namanya dia. Tidak bisa nama orang lain. Jadi tanpa harus ke kantor bisa lewat ya di mana saja, kapan saja, mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau subuh. Kalau dia ingat, besok mau jatuh tempo, langsung bayar hari ini. Nah, maka dia dari situ saja, dia bayar di situ nanti ada petunjuk lagi pembayar lewat bank mana. Kemudian dia ada di situ diklik pengiriman kantor pos atau ambil langsung. Nah, kalau mau suka macam saya orang lu mau bayar di aplikasi tidak centang untuk pengiriman, jadi saya ambil langsung. Tinggal tunjukkan yang laporan email terbayar itu ada, nanti langsung ke Pak di Spenda diperlihatkan, nanti mereka akan cetak. Kalau mau ada pengiriman lewat pos juga ada, cuma ada administrasi situ 10.000 pengiriman. Jadi itu tidak kalah penting karena itu dimanapun kapanpun Bapak bisa bayar asal Bapak punya nama sendiri. Mempermudah juga sebenarnya. Iya sangat mempermudah. Dalam satu keluarga bisa. Iya. Sangat mempermudah. Satu kakak. Ya. Satu kakak. Iya satu kakak. Oke. Nanti kalau misalnya ada kendala nanti bisa ambil nomor telepon kita, nanti kita bisa panggil lagi. Nanti saya sertakan nomornya juga di boleh. Atau nama aplikasinya itu Boleh, iya. di deskripsi. Oke, mungkin malam hari ini pembahasan kita masih banyak sebenarnya harus dibahas karena mengingat waktu juga. Nanti mungkin ke depan kita bisa undang lagi untuk membahas yang mungkin yang lebih detail lagi kan. Oke, terima kasih banyak bapak-bapak dari kepolisian dan Bapenda dan Jasara Harja. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Oke, jadi kita ada kebiasaan kalau mau closing ada namanya salam bikers. Salam bikers itu seperti begini. Kalau presisi kan kalau tidak salah ini ya. Oke. Mungkin bisa Jasara Harja ada salam-salamnya gitu. Iya, sustainable growth. Oh begini. Terus berkembang. Sama Kita pakai saja salam bikers biar begini, salam bikers jadi begini. Oke, terima kasih banyak sudah datang. Malam hari ini kita akan undang lagi ke depan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Betul. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau saya bilang salam bikers, kita bikin sama-sama. Oke, Pak, siap? Oke, terima kasih banyak untuk masyarakat. Malam hari ini sudah selesai podcast kita. Kita akan bertemu lagi di program berikutnya atau di topik berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Salam bikers.